Wazada fi ilmikum mantikuh, dan bertambah ilmunya kalian tatkala dia berbicara. Bukan waliyadzubillah zaman sekarang kathir apa? Bainal gal wal qil. Ngomong ini yang enggak beraturan. Macam-macam. Ya, biar viral, biar apa? Biar lihat follower banyak lah. Masya Allah. Tapi enggak ada faedah lan, Pak. Ya. Nah, ini ikhwan rahimakumullah, jangan sampai kayak gitu. Tapi duduk sama orang yang mah tatkala kita dengerin omongannya, kita bertambah ilmu kita. Kemudian wadzakarakum bil akhirati ru'yatuh. Kita ingat akhirat tatkala melihatnya, wa ilmu, dan dapatkan ilmunya. Tatkala kita dapat ilmunya, kita ingat negeri akhirat. Itu semangat untuk beribadah, semangat untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan rahimakumullah, dan teman duduk ini seperti ini juga dijelaskan takhrij Imam Ahmad dan Sunan Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dan selainnya, ya, mengatakan di dalam satu hadis yang riwayatnya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, ar-rajul, di dalam satu riwayat, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalilu. Seseorang itu tergantung agama, maksud agama bisa akhlak daripada temannya, ya. Falyanzur ahadukum man yukhalilu, maka perhatikan siapa yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahil nabi wa sahbihi wa alihi wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahlad dar wal batin nabiy nur. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hafdhal mursalin wa al malaikatil muqarrabin. Allahumma ghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai para habaib keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan berkat hadirnya beliau-beliau di sini, baik yang tua maupun yang muda, mendapatkan pandangan khusus dari Nabi kita Muhammad SAW, membuat kita semua tambah barakah pada diri kita, keluarga kita, sanak famili kita, umat keseluruhan, usaha kita. Insyaallah umur kita dalam keadaan barakah, amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan para tuan-tuan guru, para asatid, para pewaris Nabi kita Muhammad SAW, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para hadirin, ikhwan rahimakumullah, mudah-mudahan selalu dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah thumma alhamdulillah. Nashkurullah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di malam hari ini, di kesempatan kali ini, dikumpulkan kita Allah Subhanahu wa taala di dalam satu kegiatan yang baik, satu tempat yang baik, yang mana dibacakan manaqib atau biografi orang yang baik, orang-orang yang belajar kepada orang-orang yang baik, dan orang-orang yang berada di jalan-jalan yang baik, yaitu di jalan ilmu Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak, sedangkan Nabi sendiri pernah bersabda, apa, man yuridillah bi khairan yufaqihu fid din. Siapa ingin Allah jadikan kebaikan pada dirinya, menjadi orang baik, otomatis kalau diberikan kebaikan menjadi orang baik, maka akan dimengertikan di dalam urusan agamanya. Tatkala kita mau belajar ilmu agama, tatkala kita mau dekat sama orang yang mempunyai ilmu agama, maka hakikatnya kita pengen dijadikan sama Allah orang yang baik, tinggal kita mau atau tidak.
Mudah-mudahan kita dapatkan kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada mereka semua. Semua mereka dapatkan daripada madad, ampunan Allah SWT, bantuan dari Allah SWT diberikan juga kepada kita semua. Sehingga ikhwan rahimakumullah, terutama di akhir zaman ini, ya mudah-mudahan semua Allah jaga daripada fitnah-fitnah akhir zaman, Allah jaga daripada kesulitan-kesulitan hidup, Allah jaga daripada pengaruh-pengaruh yang tidak baik, pemahaman-pemahaman yang tidak baik, dijaga sama Allah SWT berkat orang-orang yang dekat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ikhwan rahimakumullah, orang seperti beliau, yaitu Kiai Abdul Azhari, Kiai Pedatuan, orang yang disuruh kita duduk samanya, kita disuruh ngumpul bersama beliau. Sebagaimana di dalam Musnad Abu Ya'la dijelaskan bahwasanya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Qultu ya Rasulullah, ayyu julasa'ina khair? Teman duduk yang seperti apa yang kita harus, yang baik duduk di situ? Kita kumpul sama dirinya, kita selalu dekat-dekat pada dirinya. Karena ada juga yang nggak baik, ada juga yang kita nggak boleh dekat samanya. Karena kalau orang berteman atau berkumpul itu terbagi menjadi tiga, kata Imam Ghazali. Ada jadikan kal ghidha, seperti makanan pokok. Nah ini orang-orang seperti ini, yaitu orang yang kita duduk samanya nambah ilmu kita, ingat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kayak dicas terus. Nah guru-guru kita masya Allah, orang-orang saleh, orang-orang tua kita, ya ini duduk sama mereka, duduk sama mereka, sering kumpul sama mereka, itu kayak ngecas lagi. Makanya kita dapetin kalau habis majelis masya Allah kayak habis dicas, semangat lagi pengen ibadah. Tapi kalau di jauh-jauh dari majelis mulai luntur lagi. Nah ini ikhwan rahimakumullah, ini kalau kita seperti makanan pokok, jangan pernah dilepas. Pagi, siang, malam kalau bisa duduknya, dan jangan lebih dari 3 hari nggak ada majelis. Kenapa? Kata Sayyid Iqdal Yawakid, itu adalah Habib Idrus bin Umar Habsyi radhiyallahu an. Beliau mengatakan apa? Seperti orang nggak makan nggak minum, jasad itu kalau 3 hari nggak makan nggak minum, apalagi oleh sakit nggak minum obat, maka dia akan meninggal. Begitu juga dengan ruh. Kalau dia nggak diisi siraman rohaninya, baik dengan kalam-kalam hikmah atau ilmu-ilmu agama yang mendekatkan dirinya kepada Allah SWT, dia akan meninggal, akan mati juga. Nah ini 3 hari. Kalau bisa majelisnya jangan sampai lebih dari 3 hari. Setiap hari kalau bisa, atau 2 hari sekali, maksimal 3 hari itu maksimal. Jadi kalau dihitung-hitung seminggu 3 atau 2 atau 3 kali. Ya paling sedikitnya buat ngecas kita. Banyaknya ya Allah pemahaman macam-macam. Ya nanti kalau kita lihat di medsos di mana, ya Allah sekarang macam-macam. Ya orang nggak kenal ulama, orang nggak seneng. Ini kata Habib Salim Ahmad bin Jindan radhiyallahu anhu, dulu beliau pernah berceramah, kenapa ada orang sekarang tuh nggak seneng, anak-anak muda nggak kayak dulu. Kalau lihat kiai ulama berdiri, masya Allah, baik lagi main bola dia berhenti. Ya kok sekarang enggak, main aja masa bodoh. Kadang dia nggak kenal, kadang kiainya sendiri begal sama dia. Ya, nah ini ikhwan rahimakumullah. Kenapa? Karena urat dagingnya, sarafnya semua udah kemasukan barang yang haram. Orang tuanya ngasih waliyadzubillah barang yang haram, dicekukin yang syubhat yang haram. Mau tidak mau dia gampang untuk maksiat, susah untuk taat, dan dia tidak senang sama orang-orang yang taat. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan rahimakumullah. Ini kalau kita. Yang kedua, kadawa, seperti minum obat. Kalau kita perlu minum, kalau tidak tidak. Ya. Lain kalau obatnya khusus ya Habib Abdurrahman ya. Nah, ini lain lagi. Nah, ini ikhwan rahimakumullah. Nah, ini kadawa. Kadawa. Jadi siapa mereka? Yaitu orang-orang yang kita perlu ada hajat di dalam dunianya kita. Jangan terlalu sering-sering. Kenapa? Ibaratnya kalau semut, seekor semut, dia senang sama madu. Dia dikerikin dari jauh, enak ya masya Allah dari pinggirnya. Tapi kalau dia jembur, dia mati, tenggelam. Begitu juga. Kemudian yang ketiga, kada, seperti penyakit. Udah nggak ada untungin akhirat, nggak ada untungin dunia juga, malah nyakitin, masya Allah. Zalim sama orang, ngomongin orang. Nah ini yang begini-begini jauhin ikhwan rahimakumullah. Kecuali kalau kita memang bisa berupaya untuk mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan rahimakumullah. Kembali lagi dalam hadis tadi, yaitu ayyu julasa'ina khair ya Rasulullah. Teman duduk yang seperti apa yang harus kita duduk samanya? Kata Nabi apa dikasih kaidah? Gal man dzakarakum billahi ru'yatuh.
Siapa yang kau duduk samanya, kau lihat dia, kau ingat sama Allah SWT. Kalau kita lihat orang-orang yang baik, Masya Allah, lihat guru-guru kita, lihat orang-orang yang tua kita, orang-orang yang soleh, kita ingat, ya Allah. Belum ngaji udah kecas duluan, ya Allah. Kita ingat sama Allah SWT. Pengen taubat mulu, ya, pengen berbuat taat, Masya Allah. Ini yang ngecas seperti ini. Man dzakarakum billahi ru'yatuh. Wa zada fi ilmikum mantiquh. Dan bertambah ilmunya kalian tatkala dia berbicara. Bukan waliyadzubillah zaman sekarang kathir apa? Bainal gal wal qil. Ngomong ini yang enggak beraturan. Macam-macam. Ya, biar viral, biar apa? Biar lihat follower banyak, Masya Allah. Tapi enggak ada faedah lanfa. Ya. Nah, ini ikhwan rahimakumullah, jangan sampai kayak gitu. Tapi duduk sama orang yang mah tatkala kita dengerin omongannya, kita bertambah ilmu kita. Kemudian wadzakarakum bil akhirati ru'yatuh. Kita ingat akhirat tatkala melihatnya wa ilmu dan dapatkan ilmunya. Tatkala kita dapat ilmunya, kita ingat negeri akhirat. Itu semangat untuk beribadah, semangat untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan rahimakumullah, dan teman duduk ini seperti ini juga dijelaskan takhrij Imam Ahmad dan Sunan Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dan selainnya, ya, mengatakan di dalam satu hadis yang riwayatnya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, ar-rajul, di dalam satu riwayat, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalilu. Seseorang itu tergantung agama, maksud agama bisa akhlak daripada temannya, ya. Falyanzur ahadukum man yukhalilu, maka perhatikan siapa yang dia temenin. Al-bi'ah tu'athir, lingkungan mempengaruhi. Maka sering-sering duduk sama orang-orang yang baik biar kita menjadi orang-orang yang baik. Oleh sebab itu, di dalam kitab Majmu'ul Bahrain dijelaskan, man sahibal akhyar ja'alallahu minal akhyar wa in kana minal asyrar. Wa man sahibal asyrar ja'alallahu minal asyrar wa in kana minal akhyar. Barang siapa yang berteman, barang siapa yang berkumpul, barang siapa yang dekat sama orang-orang yang baik, maka Allah akan jadikan dia orang yang baik walaupun aslinya dia nggak baik. Satu saat diberi taubat sama Allah SWT. Dan barang siapa yang berteman dekat kepada orang-orang yang tidak baik, oh saya kan cuma dekat-dekat aja, saya cuma kenal aja, saya cuma ini aja, iya tapi kan saya nggak ngikutin dia, maka Allah akan jadikan dia termasuk orang yang nggak baik walaupun aslinya dia baik. Waliyadzubillah. Ikhwan rahimakumullah. Terakhir, ada seorang ulama, ya, mengatakan nasihat buat kita di dalam teman duduk kita, kumpul. Ya, kumpul sama siapa, terus kemudian bagaimana kita mendapatkan barakah dari mereka. Maka beliau menjelaskan, alaika bisuhbatil akhyari, alaika bisuhbatil akhyari wa ta'addub bi adabihim wal istifadah min aqwalihim wa af'alihim wa ziyaratul ahya wal amwat minhum. Maka harus bagimu untuk berkumpul atau dekat sama orang-orang yang baik. Bukan hanya ngumpul, wa ta'addub bi adabihim, ngambil adab sama adab mereka. Bagaimana adab-adab mereka kepada Allah, bagaimana adab-adab mereka kepada Rasulullah, bagaimana adab-adab mereka kepada guru-guru mereka, bagaimana adab-adab mereka kepada dzurriyyatun Nabi Muhammad SAW, bagaimana adab-adab mereka kepada pewaris Nabi Muhammad SAW, bagaimana adab-adab mereka kepada umatnya Habibina Muhammad SAW. Nah, mereka kita lihat, kita contoh, kita ambil adab mereka. Yang sebaik-baik adab adalah adabnya Habibina Muhammad SAW. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Nah, ini alaika bi suhbatil akhyari wa ta'addub bi adabihim wal istifadah min aqwalihim wa af'alihim. Kemudian kita ambil faedah, kita ambil ilmunya dari perkataan-perkataan mereka. Bahan baik tulisan-tulisan mereka, termasuk perkataan mereka. Wa af'alihim, dan gerak-gerik mereka. Bagaimana sih? Kadang yang ditulis di dalam kitab dzal fatwa wa dzal amal berbeda dengan amalnya. Kalau kita lihat dari sebagian guru-guru kita, ya, fatwanya jelas, oh ini tidak boleh, ini segala macam, tapi lihat amalnya daripada maslahat muslimin. Tatkala maslahat muslimin bagaimana, ya, maka lihat. Nah, ini mengambil daripada akal mereka, mengambil aqwal mereka
di dalam kalam, di dalam fatwa, begitu juga mengamalkan daripada afal mereka. Ya. Wa ziyaratul ahya wal amwat minhum, dan berziarah baik orang yang sudah meninggal di antara mereka maupun yang masih hidup. Ini yang masih hidup, alhamdulillah, mudah-mudahan panjang umur semua, sehat walafiat, ya Allah jaga semua ya. Nah, ini sering-sering berkunjung, sering-sering silaturahmi, hadir majelis. Kita nggak bisa, takut ngerepotin mungkin ke rumahnya, datang ke majelis-majelisnya. Alhamdulillah di Palembang Darussalam makmur dengan majalisul ilm. Ada yang habis subuh, ada yang habis duhur, ada yang asar, maghrib, isya, malam juga ada yang keliling, ada yang di satu tempat, ya, ada yang tua, ada yang muda, ada yang luar negeri, ada yang dari dalam negeri, ada yang laki, ada yang perempuan. Tinggal kita pilih, kita mau ngaji atau tidak. Nggak ada alasan. Ikhwan rahimakumullah. Ini bukan jahil ma'dzur, bukan orang bodoh yang dianggap udzur. Kalau orang bodoh dianggap udzur, tuh hidup di badiah yang jauh daripada ulama, jauh daripada mana-mana, nggak ada sama sekali. Nah itu dia jahil ma'dzur. Tapi kalau di sini nggak ada jahil ma'dzur. Ya, afwan Ustaz, Habib, saya nggak tahu hukumnya seperti itu. Kenapa ente nggak mau hadir? Kenapa ente nggak mau nanya? Ya, sedangkan di samping-samping ente ada ulama. Di sebelah-sebelah rumah ente ada ulama, tanya. Apalagi di seberang ulu, Masya Allah, ada majelis Habib Rahman, ya, ada majelis yang lain, ada Habib Syukri dan yang lainnya, Habib Husaini, Masya Allah. Ikhwan rahimakumullah. Nah, tinggal kita yang mau ngaji atau tidak. Begitu juga orang yang sudah meninggal, ya, kuburan baik Nagaswida dan sekitarnya, ya, Masya Allah, kita ziarah, ya, tawasul sama mereka. Tata cara tawasul, ya banyak cara. Bisa ente minta langsung, bisa ente minta berkat mereka, bisa ente ngomong sama mereka, mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara-caranya, dan itu ada adillahnya, ikhwan rahimakumullah. Ya, kecuali yang nggak boleh ente minta-minta kuburan, ente nyembah kuburan, itu nggak boleh. Ya, tapi kalau ente minta berkatnya orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta qabul hajat, insya Allah dikabulkan hajatnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ziyaratul ahya wal amwat minhum. Lakin apa? Ma ta'zim al-baligh lahum wa husnudzan as-sadiq fihim. Bersamaan apa? Yaitu ta'zim, pengagungan sama mereka. Benar-benar kita hormati, benar-benar kita agungi, ya, dan berhusnudzan kepada mereka. Mereka bukan maksum. Mereka bukan orang-orang apa yang dijaga dari dosa kecil-dosa. Ya, pasti ada buat salah. Ya, tapi tatkala kita lihat mereka adalah zuriyah Nabi, mereka adalah pewaris Nabi, mereka adalah orang-orang yang dekat kepada Nabi, maka insya Allah kita nggak bakal kecewa. Tapi kalau kita lihat, oh mereka manusia, tentu ada salah, Ya. Baru bangun tidur sedikit, udah beda deh. Ada yang berantakan wajahnya, ada yang berantakan, wah begini ternyata Ustadz, oh begini ternyata Habib. Nah, ada husnudzan, penting husnudzan, i'tiqad, keyakinan. Kemudian ikhwan rahimakumullah, makanya orang-orang dahulu kalau mau belajar sama guru-gurunya kadang dites dulu. Ya, dites seperti siapa tuh? Syekh Abdullah Bamakhramah. Ya, disuruh lompat dari atas gunung. Ya, disuruh lompat dari atas gunung. Kalau kita suruh lompat dari tangga dari sini, Masya Allah bubar. Habib banyak yang lain, Ustadz banyak yang lain. Ya, nggak usah pakai dites-tes. Kan begitu ikhwan rahimakumullah. Tapi rahmahnya guru-guru kita didatangin ente pada. Coba dibalik. Ente datang ke tempat Habib Syukri. Ya, Gayut. Masya Allah. Paling 10 orang, 20 orang, berapa banyak? Sekali. Kalau tapi rame, biasa sekali. Coba sering, kayak beliau hadir, selalu datang ke kota, hampir tiap hari, berapa hari sekali yang hadir, Masya Allah banyak. Rahmahnya kita punya guru-guru ikhwan rahimakumullah. Nah ini husnudzan penting sekali. Ya, baru kemudian yang seperti itu, fabidzalika yahsulul intifa lizahirin. Baru bakal mendapatkan manfaat orang yang ziarah. Wa yafidul madad min jihatim, bakal datang bantuan dari mereka. Makanya Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, ya, waktu beliau ziarah Al-Habib Umar bin Abdul Atas, ya, ke kubah beliau, ya, itu beliau mengatakan di kelambu yang pegang langsung ngomong apa? Kun ma'ana fi kulli ma'ana. Kun ma'ana fi kulli ma'ana. Ya. Kun bersama kami, ma'ana fi kulli ma'ana, di saat kesulitan kami, saat kami perlu, datang kepada kami. Bantu kami, kan orang-orang yang dekat kepada Allah SWT. Dan orang di antara mereka, orang-orang seperti wali-walinya Allah SWT, terkadang tatkala sudah tiada, itu lebih luas jangkauannya dibandingkan mereka masih hidup. Kemudian ikhwan rahimakumullah,
Wa innama, ya, adapun saat ini banyak orang yang nggak dapatkan berkahnya mereka. Kenapa? Li adamil ta'zim lahum wa husnudzan fihim. Kenapa? Gila ta'zim, sedikit pengagungannya, sedikit menghormati mereka, sedikit memuliakan mereka, dan banyak suudzan, banyak kurang berhusnudzan kepada mereka. Fahurimu bisababi dzalika barakatihim, maka akan diharamkan keberkahan mereka. Walam yusyahidu karamatim, dan enggak dapatkan kemuliaan-kemuliaan mereka, enggak bakal lihat. Hatta tawahamu, makanya sehingga sebagian orang ngomong apa? Anna zaman sekarang khalil minal auliya, udah nggak ada wali lagi kayak zaman sekarang, nggak kayak dulu kan keramat kelihatan segala macam. Apa dijawab? Wahum bihamdillahi katsirun zahirun wa makhfiyun, mereka banyak sampai sekarang pun banyak, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Wala ya'rifuhum illa man nawarallahu qalbahu bi anwarit ta'zim wa husnudzan fihim, dan tidak mengetahui mereka kecuali orang-orang yang Allah beri cahaya pada hatinya, ya, dengan apa? Cahaya ta'zim kepada mereka dan berhusnudzan kepada mereka. Ikhwan rahimakumullah, ini teman duduk yang saat ini kita pantas duduk sama mereka, kumpul sama mereka. Jangan jauh-jauh dari guru-guru kita, jangan jauh-jauh dari pewaris Nabi, jangan jauh-jauh dari dzurriyyah Nabi, jangan jauh-jauh dari ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya, yang semata-mata tujuannya karena Allah dan Rasulnya, menyenangkan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza ma qul lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.